Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Dr. Arazi Hashim. Assalamualaikum ya Ustaz. Mohon izin Pak Dubes, bisa saya mulai? Siap, terima kasih. Mohon izin Bapak Ibu, kita akan mulai acaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rali dari KBRI Quito. Hari ini akan menjadi moderator pada acara hari ini. Pertama-tama izinkan saya sampaikan susunan acara pada hari ini. Yang pertama adalah pembukaan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ibu Nurul Masudah yang akan membacakan surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 184. Lalu dilanjutkan dengan sambutan singkat oleh Duta Besar RI luar biasa dan berkuasa penuh Republik Indonesia untuk Ekuador, berkedudukan di Quito, Bapak Dr. Andes Agung Kurniadi MA. Lalu dilanjutkan uraian dan hikmah dengan tema Puasamu Hanya Untukku oleh Dr. Arazi Hashim. Lalu sesi diskusi dan tanya jawab, pembacaan doa oleh Bapak Dr. Arazi Hashim, lalu penutup. Pertama-tama kami persilakan Ibu Nurul Masudah untuk membacakan surat Al-Baqarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safar fa'iddatum min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun.
wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Acara selanjutnya, sambutan singkat oleh Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Ekuador berkedudukan di Quito, Bapak Dr. Andes Agung Kurniadi, MA. Kami persilakan Pak Dubes. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'il wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Bapak Ustadz Dr. Arazi Hashim, kami senang sekali pada kesempatan Ramadan ini bisa bertemu kembali melalui online. Berbeda dengan pertemuan online Ramadan tahun lalu, kini suasana dan keadaan di Ekuador, khususnya di kota Quito, relatif kembali normal dan kondusif. Dalam arti tidak ada lagi lockdown, tidak ada lagi pembatasan, tapi penggunaan masker masih tetap wajib. Pak Ustadz Arazi hadir secara fisik di Musola Wisma Duta ini adalah staf dan keluarga besar KBRI Quito. Namun, kesempatan tausiah ini tidak hanya diikuti oleh staf dan kedutaan maupun warga muslim di Ekuador, namun juga diikuti oleh beberapa kepala perwakilan Indonesia dan teman-teman muslim di wilayah Amerika Latin. Oleh karena itu, izinkan kami ingin menyapa Duta Besar RI di Lima, Peru, Duta Besar Stella Anwar Bey. Assalamualaikum Ibu Stella. Kemudian Duta Besar RI di Panama City, Panama, Duta Besar Sukmo Harsono. Assalamualaikum Pak Dubes, selamat sore. Kemudian juga Duta Besar RI di Caracas, Venezuela, Jenderal Imam Edi Mulyono. Assalamualaikum Pak Dubes IMED. Waktu di Caracas saat ini lebih maju 1 jam dari kita. Jadi mungkin jam 6.12, mungkin beliau sedang siap-siap berbuka puasa. Nah, selain itu, tausiah Zoom ini tentunya diikuti juga oleh warga Muslim Indonesia yang berada di wilayah Amerika Latin, serta handai tolan yang berada di Indonesia maupun di luar negeri lainnya. Pak Ustadz, tadi saya melihat ada Uni Deni di Paris, dan juga ada Bapak Arman di New York, dan ada yang juga di Berlin, Pak. Oleh karena itu, atas nama Kepala Perwakilan Indonesia di wilayah Amerika Latin yang tadi saya sebut, dan juga warga Indonesia Muslim yang bermukim di Amerika Latin, saya ingin menyampaikan terima kasih banyak atas perhatian dan kesediaan Bapak Ustadz Arazi memenuhi undangan kami. Kegiatan silaturahmi online ini, Pak Ustadz, merupakan kegiatan mengisi Ramadan yang insya Allah terus berlanjut setiap akhir pekan hingga akhir bulan Ramadan. Insya Allah, ikhtiar kita dalam mengisi bulan Ramadan ini mendapatkan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harapan saya dengan silaturahmi online ini dapat mengobati rasa rindu suasana Ramadan, suasana kekeluargaan Indonesia, dan tentu saja berharap dapat mengambil manfaat dari apa yang Ustadz Arazi sampaikan dalam tausiah ini. Amin, insya Allah. Demikian sambutan dan harapan kami. Mohon dimaafkan bila ada pelaksanaan maupun persiapan yang ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dubes atas sambutannya. Selanjutnya kami mohon kepada
Pak Dr. Ustadz Arazi Hashim untuk menyampaikan ceramahnya untuk pada hari ini dengan tema puasamu hanya untukku. Sebelum dimulai, izinkan saya menyampaikan sedikit riwayat hidup dari Pak Dr. Ustadz Arazi. Dr. Ustadz Arazi Hashim yang kerap disapa dengan Buya Arazi lahir di kota Tangah Payakumbuh, Sumatera Barat pada 21 April tahun 1986. Beliau menempuh pendidikan SD sampai Madrasah Sanawiyah di Payakumbuh, lalu berpindah ke Bukit Tinggi untuk melanjutkan sekolah di MAN Bukit Tinggi 2002 sampai 2004. Lalu pada 2004 sampai 2009, Ustadz Arazi melanjutkan studi perguruan tingginya pada jurusan Akidah dan Filsafat di UIN Syarif Hidayatullah. Pada tahun 2009 sampai 2011, Buya Arazi juga berhasil menyelesaikan magister di UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Lalu pada 2012 sampai 2017, menyelesaikan doktoral S3 di Sekolah Pasca Sarjana UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Pak Ustadz, mohon izin dapat menyampaikan sampai pada pukul 6.30 dan mohon sekiranya diberikan waktu sekitar 15-20 menit bagi peserta. Baik. Demikian Pak Ustadz, waktu dan tempat kami persilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Amma ba'du. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang saya hormati terutama Pak Agung, ada Bu Stella tadi ya, Pak Imam juga, semoga semua dan jajarannya dalam lindung Allah SWT. Wabil khusus yang juga kontak-kontak terus dengan saya dan istri, ya, Bu Rani, ya. Semoga urusannya dilancarkan Allah. Dan teman-teman semua yang sedang berpuasa jauh di rantau sana, tentu rindu dengan suasana di kampung. Ya. Kami di tanah air, alhamdulillah, lagi rame masalah efek demo ya. Masih rame masalah itu, nggak tahu apa pengalihan isu atau segala macam. Ya kita doakan saja semoga negeri ini selalu Allah ridhoi. Pasti ada masalah, nggak ada negeri tanpa nggak ada masalah. Yang penting kita bisa cara menyikapi masalahnya. Insya Allah kita akan berbicara ke depan tentang tema itu, puasamu hanya untukku. Nah, barangkali ini judul diambil dari sebuah hadis qudsi ya. Dalam sebuah hadis qudsi itu artinya perkataan Allah, tapi tidak disebutkan di dalam Al-Quran, hanya diriwayatkan, disampaikan oleh Rasulullah. Itu disebut hadis qudsi. Dan hadis qudsi itu bisa jadi valid, sahih, bisa jadi tidak valid. Ya. Maka tidak semua hadis qudsi itu benar. Namun secara makna rata-rata maknanya oke, walaupun riwayatnya bermasalah. Apa hadis yang dijadikan sebagai paduan? Ini yang akan saya tulis di depan, silakan diperhatikan di layarnya ya. Saya tulis teks Arabnya. Jadi dalam hadis qudsi itu ada lafaz begini. As-siyamu li. Puasa itu untukku. Milikku ya. Judulnya jadi puasamu hanya untukku. Lalu ada tambahan di belakangnya, wa ana, dan aku ajzibi. Akulah yang langsung membalasnya. Ya. Akulah yang langsung memberikan reward ya. Ya, ana di situ aku, ajzi berarti memberikan reward ya, memberikan reward. Bihi terhadapnya puasa. Ya. Nah, puasa ini kan bahasa Arab ya, siam itu plural dari saum.
Kita nulisnya puasa. Puasa bukan bahasa murni bahasa Melayu, tapi diambil dari bahasa Sanskerta yang berarti puasa. Ya. Upawasa itu kalau dipecah, ya, diartikan mendekat kepada yang esa. Esa itu berarti Allah. Ya. Berarti dulu kata puasa identik di agama Hindu ataupun Buddha. Di agama Hindu dan Buddha itu kan Allah itu disebut Sang Hyang Widi atau disebut yang Maha Esa. Sama. Kita menyebutnya Ahad. Bahasa Arabnya Ahad. Ahadun, ya, yang Maha Esa. Ada beberapa persamaan walaupun banyak perbedaan antara konsep ketuhanan kita dengan agama yang saya sebutkan barusan, cuma nanti kemudian mereka berbeda mengenai cara ritualnya. Ya. Kita kan menyebut Allah yang Ahad ini punya nama 99 yang kita ketahui dan banyak lagi nggak diketahui. Bagi mereka, Esa itu punya manifestasi yang banyak, maka nanti mereka sebut dewa ini, dewa itu. Dan ini jadi perdebatan panjang. Nah, saya tidak mau membahas itu, tapi barangkali ini boleh kita sebut kearifan daripada ulama-ulama terdahulu. Dulu di Aceh itu ada seorang ulama namanya Abdurrauf Singkil dari Singkil, ya. Beliau 20 tahunan di Mekah, Madinah. Ketika sampai pada teks Siam, beliau tidak membahasakannya Siam, tapi diterjemahkan jadi puasa. Artinya ulama-ulama terdahulu tidak mempermasalahkan istilah ini. Ya. Dan sama ternyata kalau di dalam bahasa Al-Quran, ayat yang dibaca tadi, surah Al-Baqarah tadi, ayat surah 2 ayat 183 itu, diwajibkan atas kamu berpuasa, ya, sebagaimana diwajibkan terhadap orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Nah, bertakwa itu bagian dari mendekat, ya. Kepada siapa bertakwa? Tentu kepada yang Maha Esa. Jadi tidak salah kemudian ulama terdahulu mencoba menerjemahkan siam atau saum menjadi puasa. Nah, ini poin pertama dari istilah ini, Bapak Ibu yang melakukan Allah. Lalu ada kalimat wa ana, dan akulah ajzi bihi, yang langsung membalasnya. Nah, apa yang unik dari puasa? Kenapa Allah langsung membalasnya? Jadi kalau sholat, ya, sholat, sedekah atau zakat, ya, haji, umroh, zikiran, nah, semua ini itu Allah membalasnya pakai perantara. Beda dengan puasa, ya. Kalau puasa langsung Allah yang balas. Nah, ini dahsyat yang puasa. Kenapa kemudian begitu? Karena kalau sholat masih kelihatan orang, sedekah kelihatan orang, haji kelihatan orang, zikir kelihatan orang, kecuali zikir yang sir, zikir yang tersembunyi. Nah, kalau puasa, siapa yang tahu kita puasa? Kalau kita nggak menunjukkan makan depan orang nggak tahu kalau kita puasa. Bisa jadi kita kemudian berbuka sendiri, diam-diam di kamar, di ruang tertutup. Nah, karena puasa itu langsung kepada Allah, ya, maka ulama kita cari tahu apa yang membuat puasa langsung kepada Allah. Nah, puasa yang seperti apa yang langsung kepada Allah tanpa perantara. Kaki ulama kita membagi puasa menjadi 3 tingkat, ya. Ada puasa paling rendah, puasa awam. Puasa awam itu puasa anak-anak. Sayangnya ada di antara kita yang sudah tua, sudah berumur, sudah dewasa, tapi spiritualnya, rohaninya masih kualitas anak-anak. Tentu kita masih ingat cara kita mendidik anak
kita supaya mau berpuasa, kita katakan, kamu puasa ya dek, gitu. Nanti ayah kasih, Bu kasih hadiah ini. Nah, puasanya anak-anak itu puasa karena iming-imingan. Ya, iming-imingan. Puasa karena dijanjiin sesuatu gitu. Nah, kita menyebutnya ya pahala. Jadi kalau puasa karena masih mengejar pahala semata, itu orang yang masih childish tapi tubuhnya udah tua, tubuhnya udah gede gitu. Nah, kita harus naik kelas, level 2 nih. Ya, level 2 itu puasa yang sudah masuk kepada puasa yang saya nyebutnya puasa remaja lah ya. Puasa remaja itu puasa yang sudah masuk mendidik psikis. Jadi yang main adalah psikisnya. Psikis ini kalau bahasa Arabnya nafsiyahnya. Atau jiwa. Ya. Mulai puasa jiwa. Caranya gimana? Dia mulai mengatur emosinya. Nah, ini penciriannya. Nah, orang-orang seperti ini sudah mulai menjaga anggota tubuhnya dari yang dilarang oleh Allah, yang kita sebut dosa atau maksiat. Nah, ini jadi puasa remaja itu puasa emosi, puasa dari dosa. Kalau puasa anak-anak cuma puasa lapar dan haus ya. Jadi cuma lapar. Sedangkan puasa remaja ini sudah masuk kepada puasa emosional, puasa anggota tubuh, puasa jiwa. Nah, ini mulai mereka menjaga itu. Nah, puasa yang mana sampai kepada Allah? Nah, puasa yang begini, yang pertama ini belum. Ya. Yang kedua ini sudah sampai separuh. Ada puasa yang lebih tinggi lagi. Ini puasa dewasa. Puasa dewasa itu dia dimensi puasanya sudah masuk kepada puasa kolbu. Nah, kolbu itu kita sebut hati, bukan hati dalam bahasa ilmu biologi, tapi hati dalam bahasa keseharian berarti sumber atau sentral daripada diri manusia yang kita sebut hati ya. Nah, puasa hati, karena hati ini adalah tempat Allah memandang, tempat ilmu mengenal Allah, maka si kolbu yang dewasa ini mulai menjaga kolbunya dari apa? Dari selain Allah. Nah, jadi apapun yang berkaitan dari selain Allah, dia coba kemudian halau dari kolbunya. Jadi tidak hanya puasa lapar, puasa emosi, mereka sudah mulai masuk kepada puasa yang tingkat yang lebih tinggi. Nah, puasa inilah, yang puasa level inilah yang Allah akan langsung dibawa kepada Allah. Ya, semoga kita semula mulai masuk ke level ini. Ya. Nah, namun puasa ini tidak berarti kita meninggalkan level ya 1 dan 2, tetap kita nggak makan, nggak minum, ya, menjaga emosi, tentu sudah include di dalamnya. Nah, inilah puasa yang dimaksud untuk, kenapa saya menyebutkan begitu? Karena ada hadis yang menyebutkan bahwa Allah itu hanya memandang kolbu manusia. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu yang dipandang dari manusia bukan mukanya, ya, bukan jabatannya, bukan gelarnya. Yang dipandang adalah kolbu manusia. Nah, di kolbu ini Allah kan pencemburu. Adakah nama dia? Nah, puasa itu Bapak Ibu, itu kan tidak makan, tidak minum. Artinya kita sanggup kok hidup nggak makan, nggak minum, meskipun cuma setengah hari. Tubuh kita sanggup kok nggak maksiat, walaupun cuma beberapa jam. Ya, mungkin Bapak Ibu yang pernah tugas di
di wilayah subtropis yang agak ke atas tentu puasanya lebih panjang ya, dan merasakan bahwa tubuh kita sanggup kok puasa 16 jam, 17 jam, ya, 18 jam. Mungkin ada yang lebih dari itu atau kurang dari itu. Nah, yang Allah pandang dari manusia bukan tubuh fisiknya, tapi batinnya. Batin manusia ini yang kemudian dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah di dalamnya ada namanya? Apakah tubuh kita bergantung kepada selainnya atau bergantung kepada Allah? Nah, ini siapa yang bergantung kepada selain Allah, berharap kepada selain Allah, berarti dia sedang berbuka kalbunya. Mereka menganggap itu sudah berbuka, tapi berbuka di sini bukan berarti boleh membatalkan puasa, enggak. Mereka kemudian menganggap itu sebagai suatu latihan bagi kolbu, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memandang ke dalam kolbu. Ya. Coba Bapak Ibu, kita punya pasangan, ya. Ya, kita punya teman, kita punya sahabat. Dia zahirnya kayaknya hormat kepada kita, tapi di batinnya dia nggak hormat ke kita gitu. Nah, kita nggak terima loh kalau kita tahu isi hatinya. Atau kita punya kasih, punya teman, punya siapapun yang kayaknya kalau ketemu dia respect, tapi di batinnya dia nggak respect. Nah, karena pandangan kita cuma sampai ke zahir, kita nggak bisa masuk ke hati. Sedangkan Allah bisa menilik, bisa memperhatikan, bisa mengintai isi kolbu manusia. Nah, inilah puasa yang dimaksud. Jadi berpuasa itu bukan sekedar makan, minum, menahan emosi, bukan hanya itu, tapi lebih kepada mengelola kolbu. Dan ada yang unik dari berpuasa. Tadi kita sebut, ya, puasa tidak makan, ya, nggak makan, nggak minum, terus otomatis karena ada qiyamul lail, taraweh, ya, kemudian sahur, tidurnya bukan tidak tidur ya, tapi berkurang tidurnya. Tidurnya berkurang, ya. Apalagi ya, tidak melakukan ya hubungan suami istri gitu ya. Kita sebut dalam bahasa Arabnya wata', ya. Wata'un. Ya. Ini semua, ini kan amalnya malaikat. Malaikat itu nggak makan, nggak minum, nggak tidur bahkan nggak kawin, ya. Malaikat. Apa maksudnya? Puasa itu akan melatih atau akan membuat manusia mempunyai karakter suci seperti malaikat. Jadi puasa itu ini sama dengan malaikat, kira-kira gitu ya. Malaikat. Nah, di saat saya coba, manusia mencoba, maka akan muncul di dalam dirinya karakter malaikat. Bukan jadi malaikat, tapi dapat karakternya. Malaikat itu disiplin orangnya. Maka kita kalau udah puasa, udah niat, tanpa perlu disuruh-suruh, kita langsung disiplin. Kita langsung nggak makan, nggak minum, ya, dan lain sebagainya. Kemudian malaikat itu sangat patuh kepada SOP yang ada. Misalnya Allah mengatakan A, B, C, D, mereka kemudian lakukan itu. Maka kita kalau sukses berpuasa, kita akan jadi pribadi yang disiplin insya Allah. Dan yang paling penting, malaikat ini tidak mempunyai syahwat, ya. Bukan berarti manusia dengan puasa kemudian nggak punya syahwat, tapi nanti dapat mengendalikan syahwatnya. Nah, ini goal puasanya, ya. Jadi kalau kita di bulan puasa bisa melakukan itu, maka akan muncul karakter malaikat. Malaikat ini disebut dengan nur, ya. Maka kita boleh sebut karakter cahaya. Karena manusia itu ada karakter manusia
ada karakter cahaya, ada karakter gelap. Nah, gelap itu dua, ya, tiga ya, binatang ternak. Kalau binatang ternak itu serakah. Nah, kita pakai sifatnya ya, serakah. Terus kalau binatang buas itu emosi. Dan ada karakter setan, yaitu khianat. Nah, ini karakter gelap. Karakter cahaya, nah ini kebalikan itu. Karakter cahaya, dia kebalikan daripada serakah. Berarti orangnya qanaah. Qanaah itu nerimo ya. Apa yang ada, sabar. Itu lawan dari emosi. Kemudian jujur. Semua orang puasa kan jujur. Dia nggak makan ya nggak makan. Dia makan ya dia makan. Nah, itu karakter cahaya. Nah, ini yang mau dihidupkan selama kita berpuasa, yang mau dihidupkan qanaah, ya, tidak serakah, gitu, sabar, jujur. Ya, kita aja nggak makan yang halal, apalagi yang haram. Gitu. Ini yang dahsyat daripada orang-orang yang berpuasa. Ini karakter yang muncul dari puasa. Kita boleh sebut juga ini karakter malaikat. Tidak menjadi malaikat, tapi kita mempunyai karakter itu. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apabila ini terjadi, inilah yang disebut manusia yang seutuhnya ya. Nah, di dalam Al-Qur'an orang-orang seperti ini disebut dengan jiwa yang tenang. Jadi jiwa itu dalam bahasa Arab disebut nafs. Ya, jiwa yang tenang. Udah nggak gelisah dia. Bahasa Arabnya mutmainnah. Nah, ini yang dipanggil dalam akhir surat Al-Fajr, ya, surat tentang Al-Fajr, silakan dilihat, itu ada 4 ayat terakhir. Allah memanggil ini, jadi ini diundang oleh Allah ke hadiratnya. Ini tingkatan jiwa yang sudah tinggi ya, tapi bisa kita peroleh dengan berpuasa. Ini kalau boleh kita buat tingkatan jiwa. Ada jiwa yang di bawah itu namanya jiwa yang mut-mutan ya, moody. Gimana nulis moody begini ya? Jiwa mut-mutan itu kalau sama orang baik dia baik, sama orang jahat dia jahat. Sama orang nakal dia nakal, sama orang soleh dia soleh gitu. Dia belum punya karakter. Orang ini belum punya karakter. Jadi dia karakter ikut-ikutan. Dia cari aman. Bukan cari ketenangan, dia cuma cari aman. Takut ditinggal orang gitu. Sedangkan di bawahnya, tapi ini lumayan baik. Kalau dia dapat komunitas yang bagus, dia akan jadi orang yang baik. Nah, maka orang-orang yang mudi, ini dalam bahasa Arab disebut mulhamah. Ya, orang mulhamah ini, ya, jiwa yang mulhamah ini, apabila temennya sama orang-orang yang begini, yang nafsu mutmainnah, jiwa yang tenang, wah, itu akan cepat berkembang. Akan cepat kemudian mengalami kenaikan rohani. Ya. Kemudian di bawah itu ada karakter namanya karakter lawamah. Ya. Lawamah ini suka nyesel, suka menyesali. Tapi penyesalannya telat. Jiwa yang suka menyesal. Ya. Bahasa Arabnya disebut dengan lawamah. Ya, lawamah ini kalau berbuat salah nyesel gitu. Nah, dan nyeselnya bisa bikin terpuruk. Orang begini gelisahnya dahsyat ya, karena
karena dia menyesali dirinya sendiri. Tapi masih mending dia mau nyesal. Ada yang lebih gawat, ini yang di bawah, disebut amarah. Amarah ini diserap dalam bahasa Indonesia menjadi pemarah. Padahal amarah itu dari kata amara yu'amiru, itu artinya yang banyak menyuruh. Ya, kalau bahasa Arabnya seperti ini. Amarah ya. Amara yu'amiru, kemudian amarah. Amarah berarti yang banyak menyuruh. Yang banyak menyuruh kepada keburukan. Nah, puasa itu Bapak Ibu bisa membuat kita naik dari sekedar ya jadi diri kita itu pada dasarnya emang nyuruh yang nggak benar, naik kepada lawama, naik menjadi mudi mulhama. Syukur-syukur kemudian menjadi jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang itu jiwa yang tadi, jiwa yang punya karakter malaikat ya. Karakternya karakter malaikat. Dia bukan malaikat tapi karakternya. Bukan karakter yang serakah, emosional, kemudian yang ketiga khianat. Nah, kita kemudian harus belajar hal ini dari prinsip berpuasa. Kemudian di dalam Al-Quran yang tadi dibaca ya, puasa tujuannya adalah bertakwa kan gitu ya. Kan ini gampang sekali dikatakan. Takwa itu Nabi mengatakan takwa itu hahuna. Hahuna. Hahuna itu artinya di sini. Di sini di mana? Itu di dalam kolbu. Berarti puasa itu mesti include mempuasakan kolbu daripada selain Allah. Ya. Maka Bapak Ibu dengan segala kesibukannya hari ini, profesinya jangan dijadikan sebagai berhala di dalam kolbu, apalagi punya pimpinan, punya atasan. Jangan jadikan atasan kita sebagai berhala yang kita kemudian bergantung harapannya. Ya. Tapi kita tetap kolbu ini kiblatnya hanya kepada Allah. Ya. Kiblatnya hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baru ini namanya takwa. Ya. Puasa seperti itulah yang akan membuat seseorang insya Allah diterima sebagai pribadi yang kolbiyah, ya, pribadi yang ada dimensi kolbunya, yang ada karakter-karakter indah yang kita sebutkan barusan itu ya. Lalu Bapak Ibu yang bukan Allah, ini mungkin tambahannya ya. Kenapa Allah mengatakan puasa untukku tadi ya? Puasa langsung untukku. Yaitu untuk Allah. Tadi saya sudah kasih gambaran bahwa selain puasa masih disaksikan orang. Tapi puasa Allah lah langsung yang menyaksikannya. Maka yang tahu saya puasa atau tidak itu adalah Allah sendiri. Nah, kalau saya sholat kan kelihatan gerakannya, saya berangkat kelihatan, saya berangkat ke masjid, ke musola gitu. Saya berangkat wudhu itu kelihatan. Kalau haji kelihatan. Kalau puasa, nah ini puasa itu disebut amal dengan mengurangi amal. Dia amal, tapi no amal lah kira-kira gitu. Ya. Amal tapi nggak amal. Dalam bahasa Arab, amal itu artinya aktivitas. Amal tapi dengan mengurangi amal. Nah, jadi dalam bahasa Arab itu, orang makan, minum itu disebut amal juga Bapak Ibu. Makan, minum, apa saja lah. Ya. Itu disebut semuanya dengan amal. Nah, orang-orang yang berpuasa, dia beramal tapi seakan tidak beramal. Gitu. Nah inilah yang dahsyat daripada orang-orang yang berpuasa.
dia mengurangi amalannya, tapi Allah menganggapnya beramal. Maka jelas dimensinya saat itu adalah dimensi ruhani, dimensi kolbu ya. Nah, di dalam hadis orang-orang seperti ini, jadi orang-orang yang berpuasa disebut bahasa Arabnya shaimun ya. Ya, bahasa Arabnya shaimun. Orang yang berpuasa atau shaim ya. Itu punya tiket khusus nanti di akhirat. Sorga itu kan pintunya, jadi pintu sorga, Bapak Ibu, pintunya gede ya, itu ada 8 pintu. Nah, pintunya orang berpuasa disebut dengan Ar-Rayyan. Pintu Ar-Rayyan. Ya, Ar-Rayyan ini bahasa Arab boleh diartikan pintu kesegaran. Dan yang hanya masuk ke pintu ini cuma orang yang puasa. Jadi nanti di akhirat ya, di padang mahsyar di akhirat ada absensi. Orang akan dipanggil dengan amalannya. Ahli puasa, gitu. Nanti dipanggil berbaris di depan pintu Rayyan. Ahli sholat, ahli zikir, segala macamnya. Nah, lalu Abu Bakar bertanya, wahai Rasulullah, adakah orang yang dipanggil dari semua pintu? Lalu Nabi mengatakan, Abu Bakar cuma nanya, tapi maksudnya minta. Maka Nabi berdoa, ya Allah, ya, jadikan Abu Bakar bagian dari mereka. Maka Nabi manggil Abu Bakar, engkau akan masuk dipanggil dari semua pintu. Nah, jadi nanti terserah Abu Bakar tuh mau masuk dari mana. Pintu Rayyan ini pintu yang sangat dikejar-kejar oleh banyak orang. Kenapa? Karena padang mahsyar itu adalah padang yang sangat tempat yang sangat kering, sangat haus dan segala macamnya. Nah, ini yang dahsyat ya. Jadi saya boleh menyebut puasa itu amal bukan amal fisik, tapi sudah masuk kepada amal ruhani. Karena di amal ruhani tidak bisa ditimbang. Makanya pintunya pun khusus, namanya pintu Rayyan. Ya. Kalau amal fisik masih bisa ditimbang. Nah, kalau amal-amal rohani, langsung Allah lah yang menimbangnya. Langsung Allah lah yang kemudian memanggilnya, menanganinya semua. Nah, ini kelebihan orang-orang yang berpuasa. Dan disebutkan di dalam hadis, orang yang puasa itu dapat happiness, kebahagiaan. Ya. Bahasa Arab bahagia itu farah. Ya. Ya. Banyak tuh teman-teman kita namanya farah ya. Farah itu artinya happiness ya. Nah, bagi orang yang puasa itu dapat dua kebahagiaan. Pertama saat fitr. Fitr itu saat buka dan hari raya. Ya, itu fitr. Kemudian yang kedua saat liqa. Ya, apa arti liqa? Liqa ini dapat diartikan sebagai wafat, meninggal, hari kiamat ya. Jadi ini disebut dengan liqa. Jadi liqa ini mulai diartikan sakaratul maut ya. Itu sudah disebut liqa. Ya, akhirat lah ya. Nah, orang ini akan diberikan kebahagiaan. Kebahagiaan apakah yang ada pada mereka? Kebahagiaan yang ada pada orang-orang yang berpuasa, inilah yang disebut dalam hadis Nabi ya, bahwa di akhirat, ini bagian akhir yang mau saya sampaikan, di akhirat itu banyak sekali orang yang kelaparan. Nah, banyak sekali orang kelaparan dan itu lama. Tapi ada orang-orang yang enggak kelaparan. Dalam hadis dikatakan atwalun nas jau'an yaumil qiyamah aktsaruhum syaba'an fid dunya. Orang-orang yang
biasa puasa di dunia, ya, maka mereka di akhirat kekenyangan. Jadi ini belum masuk surga udah kenyang duluan, ya. Orang kehausan dia seger. Nah, ini dahsyatnya puasa, dia puasa di dunia, di akhiratnya kenyang. Nah, Bapak Ibu yang bukan Allah, rasakan saja kalau kita puasa, kita nggak kehausan kok. Kecuali anak-anak ya. Bahkan kalau di hadisnya, sumu tasyahu, berpuasalah kamu niscaya sehat. Meskipun kita niat puasa kita bukan karena untuk sehat, tapi Allah memberikan benefit, semacam kelebihan atau reward itu di dunia. Orang-orang yang berpuasa biasanya lebih sehat daripada yang tidak puasa. Karena perut itu adalah sumber semua penyakit, dan siapa yang mencoba untuk mengurangi porsinya, orang-orang seperti ini akan diberikan kelebihan, yaitu kesehatan oleh Allah SWT. Ya, barangkali itu yang bisa saya uraikan tentang puasa, kenapa disebut puasamu hanya untukku. Ya, wallahu a'lam bishawab, saya kembalikan ke moderator kita tadi. Ya. Terima kasih Pak Ustadz Razi atas ceramahnya hari ini, sangat mencerahkan bagi kita semua dan menyegarkan juga kami yang lagi puasa di sini, Pak Ustadz. Selanjutnya bagi para peserta yang ingin menyampaikan pertanyaan, mungkin Ibu Dubes Stella atau Pak Dubes Imam di Caracas atau Pak Dubes di Panama, silakan Pak Bu Dubes atau yang lain yang ingin menyampaikan pertanyaan. Terima kasih. Saya tidak ingin bertanya dulu, tapi saya, Pak Ustadz yang saya hormati, atas nama teman-teman di KBRI 5, di Quito, Panama, dan juga ada Dubes dari Caracas dan teman-teman di Eropa yang mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas tausiah Pak Ustadz, sungguh memberi pengetahuan termasuk juga untuk saya bahwa puasa itu tidak sekedar hanya tidak makan dan minum, tapi lebih dari itu bahwa kita memberikan sepenuh hati kita, kalbu kita untuk Allah. Jadi terima kasih sekali lagi. Mohon doanya supaya kita bisa berpuasa seperti yang tadi Pak Ustadz katakan. Sama-sama Bu Stella. Ya, terima kasih. Hanya itu saja. Terima kasih Pak Ustadz. Ya. Mungkin bagi peserta yang lain ingin memberikan pertanyaan kepada Pak Ustadz, bisa menggunakan fitur raise hand atau chat di kolom chat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya berterima kasih kepada Buya. Ini biasanya memang habis tarawih Buya, saya nyempetin bangsa 1, 2, 3 ceramah Buya di YouTube nih, biasanya menyimak ceramah-ceramahnya Buya. Kalau sudah mencapai ketingkatan paling sempurna, jiwa yang tenang, mutmainah ya, mutmainah. Yeah. Ini mestinya nggak ada lagi media sosial yang isinya caci maki, fitnah ya. Yeah. Karena habis puasa ini semua orang jiwanya menjadi tenang, kemudian semua menjadi tidak ada amarah, tidak ada fitnah, tidak ada yang lain-lain kan itu. Cuma memang mempertahankan eskalasi ketenangan pasca puasa ini yang menurut saya jauh lebih berat dibanding pada saat kita berpuasanya. Segala macam ikhtiar kita gunakan, seluruh anggota tubuh kita, kalbu kita selama 30 hari untuk benar-benar mencapai jiwa yang tenang. Pasca itu bagaimana, Buya? Untuk bisa tetap kuat mempertahankan itu. Nah, ini kan antara kami yang tentunya ilmunya sangat rendah, ini kan beda dengan Buya. Walaupun Buya juga kita lihat dihantam kiri kanan juga dengan berbagai macam masalah, tapi kan Buya selalu menyampaikan bahwa tenang, nggak usah dibalas dan seterusnya. Nah, ini kami mohon petunjuk lebih lanjut Buya, mempertahankan mutmainahnya semacam apa. Terima kasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak Sukmo, ternyata Pak Sukmo ngikutin juga hantaman ke saya ya. Saya menikmati semua itu sebagai ketentuan dari Allah.
Kebetulan kita punya beberapa guru, beberapa pembimbing spiritual yang selalu mengguiden sampai sekarang. Maka satu tips yang paling penting, walaupun saya ini dianggap orang guru, ustadz, kata orang di luar, ulama, itu kata orang. Tapi saya masih berguru, saya masih santri, masih punya pembimbing rohani. Dan itu bukan satu, banyak, ada beberapa. Dan semuanya selalu berpesan dua aja. Semuanya orang-orang yang dicintai oleh Allah pasti diuji. Jadi kalau kamu ingin menjadi kekasih Allah, siap-siap diuji. Dan itu bukan hanya sekarang, sampai nanti mati. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua berkaitan dengan pergerakan dakwah saya. Hampir semua guru saya, kecuali 1-2 yang sekarang ikut juga menghantam, ya, itu berpesan jangan pernah berpolemik dengan penguasa. Boleh mengkritik, menasihati, tapi sifatnya adalah ketulusan dalam membimbing, merangkul. Dan memang mereka berkali-kali ya mengatakan kepada saya, jangan coba-coba melawan ini, karena nggak ada kekasih Allah, wali-wali Allah dulu, ulama-ulama yang kolbunya bening dari dulu yang mencoba melawan penguasa di zamannya, kecuali mereka menasihati. Ya. Jadi jihad tertinggi bukan caci maki, bukan demo, bukan memberontak. Jihad tertinggi ketika kita menasihati para pemimpin. Mereka, saya nggak tahu ini ulama-ulama yang sekarang keras itu kayaknya lupa dengan hadis ini. Gitu. Padahal hadis itu mereka hafal semua. Dan mereka kalau nggak sepakat sama hadis ini pakai Quran aja deh. Di Quran itu Sayyidina Musa, Sayyidina Harun itu disuruh berdakwah dan berkata baik. Wa qula qaulan layyina, katakan kata-kata yang lembut. Dakwahnya ke siapa? Kepada orang yang bukan lagi seorang muslim, tapi sudah mengaku jadi Tuhan. Itu Fir'aun. Dan membunuh semua anak yang lahir di zaman Nabi Musa, kecuali 2 orang ini yang selamat. Ya, Nabi Musa dan Harun. Artinya apa? Kalau Nabi Musa aja disuruh ngomong pelan-pelan, lembut-lembut, apalagi kepada pemimpin kita yang masih sholat, masih muslim, ya. Ini apa ambiguitas yang saya temui di kalangan orang-orang yang, ya mohon maaf mungkin di antara teman-teman ada yang pro dengan pemimpinnya, ada yang anti. Silakan, tapi jangan melakukan yang di luar batas seorang muslim. Atau Nabi aja nggak boleh ngomong kasar gitu. Nah, itu pesan mereka. Makanya ketika kemarin misalnya saya ketemu guru saya di Kalimantan Selatan baru 3 hari yang lalu, beliau pesan jangan pernah dibalas, tenang aja. Ya. Karena kekasih Allah pasti ada 3 unsur dalam dirinya. Pertama ilmu, diuji. Ya, mesti diuji. Apakah kita sama dengan mereka, suka mencaci maki, atau kita santai-santai aja. Ya. Ini kan ujian kolbu kita nih. Misalnya saya nih mencoba menghujat Pak Sukmo. Nah, sukmanya apakah berisikan noda atau sukmanya berisikan cahaya? Tinggal dicolek, pas dicolek keluarnya cahaya atau gelap gitu. Karena gelas teko yang isinya susu pasti keluarnya putih. Yang isinya kopi pasti keluarnya hitam. Jadi saya tidak marah kepada mereka, malah setiap hari saya doain mereka, kirimin Fatihah buat mereka supaya mereka hatinya mulai tenang lah, kan gelisah tuh. Gelisah Pak, mau ngomongin orang tuh bikin gelisah. Coba aja sendiri nanti ya, ngomongin orang, ngata-ngatain orang itu bikin gelisah. Jadi kalau kita cukup nunggu aja, kita diomongin orang berarti dia lagi transfer amal dia. Ya, kira-kira gitu Pak Sukmo, ya Bapak Ibu. Terima kasih Pak Ustadz. Mungkin peserta lain ada yang ingin menyampaikan pertanyaan. Silakan dapat menggunakan fitur raise hand atau melalui kolom chat. Kami persilakan.
Moderator, mohon izin menggunakan waktu sambil mungkin menunggu ada yang mau bertanya. Pak Ustadz Arazi, saya akan menindaklanjuti apa yang tadi Pak Dubes Sukmo sampaikan dan juga Pak Ustadz Arazi tanggapi. Mungkin Pak Ustadz bisa lebih memberikan contoh konkret, karena ini sangat menarik sekali. Bagaimana mendapatkan keikhlasan, mendoakan seseorang yang membuat kesal. Kalimat terakhir itu yang membuat saya berpikir, bagaimana caranya ya bisa mendoakan seseorang yang membuat kita marah, membuat kita kesal. Mungkin menahan diri untuk bersikap tidak keluar yang hitam, itu mungkin bisa. Tapi kemudian untuk mendoakan, mohon saran Pak Ustadz, atau mungkin contoh yang pernah Pak Ustadz Arazi sampaikan. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Ya, jadi Imam Ahmad bin Idris al-Idrisi dalam bukunya itu Al-Iqd, apa kata dia, Al-Iqd an-Nafis, ya. Jadi adalah seorang wali Allah dulu itu bertanya kepada Allah, ya Allah, semua orang punya rahasia dengan Engkau, dan kasih dong saya rahasia yang Engkau tidak berikan kepada orang lain, yang membuat aku bisa berkomunikasi denganmu tanpa batas, tanpa ada penghalang, tanpa ada tirai. Apa jawaban Allah dalam ilhamnya? Ahsin ila man asa'a ilaik. Berbuat baiklah kepada orang yang bersikap buruk kepadamu. Kok bisa? Nah, konkretnya sederhana. Adakah yang terjadi di dunia ini tanpa izin Allah? Kan nggak ada. Orang mau muji kita, mau caci maki kita, mau seneng nggak seneng, dendam ataupun berbuat baik, itu semua karena Allah sudah atur. Karena Allah semua sudah atur, ada kerelaan nggak menerima ketentuan Allah itu? Gitu. Nah, inilah yang disebut oleh Imam Ghazali, la fa'ila illallah. Jadi orang kalau baca la ilaha illallah, makna yang muncul dalam dirinya bukan tiadalah yang berhak disembah kecuali Allah, itu biasa, itu basic. Jadi dia baca la ilaha illallah, dalam dirinya muncul makna tiada yang berbuat, tiada yang mengizinkan kecuali Allah. Kalau Allah izin, masa kita nggak izinin? Gitu. Kalau Allah sudah membiarkan takdir ini terjadi, kenapa kita nggak membiarkan? Kan nggak ada orang selama-lamanya di bawah. Pasti nanti dia naik ke atas. Dan segala macamnya. Dan mungkin Pak Agung masih ingat, kalau dulu sekolah atau ujian di kampus, kita kalau nama kita nggak muncul dalam daftar ujian, kita bisa nangis loh. Bisa marah ke panitia ujian. Sama, para sahabat Nabi itu kalau nggak diuji hari ini, mereka nanya ke Rasulullah, ya Rasul, apakah aku tidak lagi diperhatikan Allah? Kira-kira begitu. Itu ujian, insya Allah nih ujian berat. Tapi kalau dipandang ini izin darinya, apalagi Bapak Ibu ini orang-orang pemerintahan, wah itu sensitif sekali. Ya. Tuduhan-tuduhannya, pandangan miring orang itu dahsyat. Nikmati aja Pak. Anggap bahwa itu memang Allah izinkan. Nguji kita kalau beneran di dalamnya gelap, pasti keluarnya gelap. Ya. Pemimpin di negeri kita itu dulu dituduh komunis, dituduh emaknya mati aja masih dihujat coba. Itu dan dia santai-santai aja. Ngalahin Ustadz itu, ngalahin saya. Ya. Saya masih emosi loh Pak sesekali. Tapi guru kita selalu membimbing supaya nggak terpancing. Maka yang dominan yang kita lakukan ya menjaga ini. Dan itu nggak dipaksa, betul-betul natural dalam diri kita terjadi begitu, karena yang dibersihkan di dalam, bahwa ini izin dari Allah, itu cahaya. Jadi saya mengatakan ini pasti izin dari Allah. Lalu saya terima, dia jadi cahaya. Tapi coba sekali ngeluh Pak, kok saya udah buat baik, mereka ngomong begitu mulai kurang ngajarnya,
ngomong kurang ajar, ngomong itu sudah jadi gelap kolbunya. Tinggal tunggu keluar kata-kata kotornya tuh. Ya, gitu Pak Agung ya. Ringkasnya begitu, wallahu a'lam. Masya Allah. Makasih banyak Pak Ustadz. Ya, sama-sama. Agung, boleh gak saya tanya satu? Saya jadi tertarik. Pak Silakan Ustadz, Ustaz. Pak Ustadz Ar-Razik, tadi kan Bapak bilang, Pak Ustadz bilang kalau kita disayang Allah, kita diberikan ujian, gitu kan. Pasti. Makin berat mungkin disayang. Tapi kan sebagai manusia kita kadang-kadang takut dikasih ujian. Jadi, apakah kalau tidak diberi ujian berarti kita tidak disayang Allah gitu? Bagaimana? Dan kadang-kadang kan kita takut kalau ujiannya terlalu besar, terus kita tidak bisa mengatasi itu. Bagaimana Pak Ustadz? Terima kasih. Iya, iya. Ada yang harus diluruskan dulu Bu Stella, bahwa ujian itu nggak selalu buruk. Ujian itu yang paling berat justru ujian kesenangan. Makanya di dalam surah Al-Anbiya ayat 35 ya, kullu nafsin dha'iqatul maut, silakan dicek nanti ya, surah Al-Anbiya ayat 35. Setiap jiwa pasti merasakan kematian. Terus ada kalimat di tengahnya, wa nabluukum, ini yang mahal. Kami akan selalu uji kamu bisyarri wal khair, dengan ujian kebaikan dan ujian keburukan. Bu Stella lagi jadi pemimpin nih sekarang, itu ujian kebaikan. Tapi di dalamnya pasti ada ujian keburukan juga. Gitu. Jadi di dalam ujian kebaikan itu ada keburukan, dalam keburukan itu ada kebaikan. Itu mindset kita Bu Stella. Jadi nggak usah khawatir. Ya. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, sama. Terima kasih. Selanjutnya mungkin ada peserta lain yang ingin menyampaikan pertanyaannya. Bisa menggunakan kolom chat atau misalnya dengan fitur raise hand. Mungkin masih pada malu-malu bertanya. Kalau gitu saya aja yang bertanya. Ya. Mohon izin Pak Ustadz, kan kami ini bisa dibilang masih sangat awam, dan tadi bisa dibilang kan ada tingkatannya level 1, level 2, sampai level 3. Lalu bagaimana kita ini yang awam bisa berlatih atau belajar biar bisa naik level dari level 1, naik level 2, dari level 2 bisa naik level ke-3 gitu. Jadi bagaimana ibadah puasa kita tidak hanya lapar dan haus, tapi juga benar-benar bisa membersihkan kolbu kita. Terima kasih Pak Ustadz. Kisi-kisinya ya? Oke, baik. Saya coret lagi deh. Ya. Jadi puasa awam, nah kita buat begini aja. Puasa awam itu cuma lapar, haus. Ya, menahan syahwat itu doang. Kalau puasa yang remaja itu, yang tingkatannya sudah remaja, minimal kita di sini nih. Itu puasanya, indikator pertamanya, ya, indikator pertama adalah menjaga anggota tubuh. Dari apa? Dari dosa, ya. Dari dosa. Anggota tubuh kita mulai dari atas tuh, mata, ya. Mata, telinga, ya, lisan. Ya. Ini yang paling berat nih, lisan nih. Kemudian apa? Udah, itu yang paling berat, yang di kepala ini. Ini yang paling berat. Nah, coba anggota tubuh ini kita jaga supaya nggak melakukan dosa. Berarti mulai malam ini latihan untuk besok. Nah, ini bisa menyambung juga kalam tadi pertanyaan Pak Sukmo. Kan kalau lagi puasa nih oke. Ntar kalau udah puasa gimana? Udah selesai puasa gimana? Kalau orang puasanya dimensinya sudah sampai dimensi level 2 ini, walaupun dia makan minum, dia tetap jaga tubuhnya dari dosa. Itu. Apalagi sudah masuk puasa dewasa. Puasa yang khas ya. Khawas, puasa yang istimewa. Mereka sudah masuk menjaga kolbu.
Kalau puasa kolbu ini penciriannya tidak hanya sekedar menjaga diri dari emosi, tapi menjaga hati selalu zikir. Zikirnya di kolbu, ya, selalu zikir dia. Jadi cara untuk naiknya adalah jaga emosi, lalu zikirnya dikencengin, zikir kolbunya. Nah itu cara mudah ya. Dan ini saya sudah mempraktekannya dan memang sangat praktis sekali. Karena memang lagi kerja ya, pasti ada hari-hari libur, Sabtu, Minggu, apalagi nanti ada hari libur nasional, libur kerja sifatnya lumayan panjang. Ini bisa dimaksimalkan. Nanti ada program nanti saya kirim ya, kisi-kisi amalan yang bisa dikerjakan mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Dilakukan sesanggupnya. Ya. Barangkali gitu, Pak. Ya Allah a'lam bishawab. Terima kasih Pak Ustadz, semoga tadi bisa saya ikuti. Selanjutnya ini ada Ibu Rina dari Paris. Mohon dapat disampaikan pertanyaannya secara singkat dan padat, Bu Rina. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz dan semuanya. Halo Bu Rina, silakan. Ya, maaf terlambat, habis overtime tadi. Saya ada satu pertanyaan ya, yang mungkin karena saya nggak dengerin tadi bicara banyak, tapi ini pertanyaan yang datangnya dari saya, gitu ya. Kira-kira awal puasa, saya telepon anak saya, jadi saya mulai bilang sama dia, coba dong kamu latihan puasa. Ya, remaja ya, dia tuh udah 25 tahunan ya. Terus saya berusaha untuk dia mulai menjalankan ibadahnya gitu ya. Memang saya tahu dia besar di sini walaupun dia lahir di Jakarta. Waktu SD saya sekolahkan dia di sekolah Al-Ikhlas Cipete. Tapi garis besarnya tuh dia tumbuhnya di sini dengan situasi di sini. Dan waktu itu juga tempat saya tinggal itu kami tuh satu-satunya keluarga yang Muslim. Ya saya tuh nggak pernah, saya sendiri terus terang waktu itu tuh yang namanya sholat aja istilahnya tuh bukannya bolong lagi. Maaf Bu Rina, mungkin bisa Saya langsung selalu, ke pertanyaan tapi aja saya selalu biar belajar. singkat. Yang pertanyaan saya tuh Ustadz, anak saya tuh sekarang ngebalikin ke saya gitu loh. Mamanya dulu nggak puasa, nggak sholat, nggak apa. Kenapa saya harus begitu? Iya. Saya tuh jadi sedih, saya tuh sampai nangis, sampai saya tuh mohon ampun ya Allah, atau itu bagaimana gitu Ustadz, atau jadi saya tuh merasa berdosa sekali gitu ya, nggak memberikan pelajaran gitu. Pendapat Ustadz itu bagaimana Ustadz? Saya tuh kok rasanya sedih sekali gitu loh. Saya merasa berdosa banget gitu loh terhadap anak saya yang tidak saya didik. Iya. Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Makasih. Ya, tenang Bu Rina. Itu akan dialami oleh banyak keluarga sekarang di mana-mana ya. Itu bukan satu protes sebenarnya. Tapi itu normal karena dia kan berakal, dia punya rasio yang berkembang juga. Dia memperhatikan kita gitu. Kita dulu gimana dan masuk ke alam bawah sadarnya jadi memori. Maka pola kita mengajari anak harus mulai diganti Bapak Ibu. Khususnya Bu Rina ya, apalagi Bapak Ibu rata-rata semua lah yang di perantauan jauh. Jadi pola kita ngajar anak jangan jadi panitia surga neraka, suruh-suruh gitu. Jadi bukan tukang suruh. Pola kita kan orang-orang intelek semua, pada sekolah semua. Kita aja nggak mau disuruh-suruh terhadap sesuatu yang kita nggak ngerti. Apalagi anak-anak zaman sekarang, pengetahuan mereka lebih cepat inputnya daripada kita. Maka ketika kita mengajak anak atau siapapun untuk melakukan kebaikan, yang didahulukan adalah keilmuannya. Keilmuannya, kecerdasan spiritualnya. Maka di dalam Al-Quran surat Zariyat itu kan jelas sekali, ya, ayat 56 ya, liya'budun, bahwa
manusia, jin itu dicipta itu untuk mengenalku, bukan untuk disuruh-suruh langsung sholat, zakat, puasa, bukan. Tapi kenal dulu kepada yang menyuruhnya. Baru kita kemudian ringan melakukannya. Gak usah jauh-jauh nih teman-teman yang kerja di KBRI misalnya, ada orang nyuruh kita sesuatu, tapi kita nggak kenal dia siapa. Kita nggak mau loh ngerjain, ini dari siapa nih? Tapi coba, kalau saya misalnya staff nih, saya pegawai, saya diplomat, yang nyuruh Pak Agung misalnya, saya di Quito, pasti wah ini pimpinan nih yang nyuruh, langsung kita kerjain. Ini baru hubungan kita dengan makhluk, apalagi hubungan dengan Allah Khalik. Jadi jika yang ditanamkan yang pertama itu mengenal Allah yang memerintah, kita kenalkan Allah itu yang mencipta, yang ngatur hidup kita, yang ngasih rezeki, yang ngasih napas, yang masangin ruh ke dalam tubuh, itu pasti semangat beramalnya lebih kuat. Walaupun tubuh ini belum menikmati sepenuhnya beramal, tapi akan muncul kesadaran itu. Jadi intinya Bapak Ibu semua sama ya. Coba anak-anak kita jangan hanya disuruh-suruh, tapi mulai ajarkan mereka mengenal siapa yang kita sembah. Inilah yang jadi concern saya di kajian-kajian di luar sana, yang saya sebut ma'rifatullah, mengenal Allah dulu, baru mengenal perintahnya. Gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Pak Ustadz. Selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Rani. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana dengan orang yang sakit berat dan tidak lagi bisa berpuasa untuk selamanya? Bagaimana cara agar bisa mencapai karakter malaikat seperti yang Ibu ya sampaikan? Demikian Pak Ustadz. Iya, iya. Wah itu lebih gampang lagi. Orang-orang yang sudah nggak sanggup, udah kita sebut uzur syar'i. Uzur syar'i, uzur itu bahasa Arab artinya halangan yang diterima oleh syariat. Bisa jadi karena faktor umur atau karena faktor penyakit. Orang-orang ini justru kalau dia karena masalah penyakit, dia tinggal mengambil sabar, karena sabar itu juga inti dari puasa. Kalau sudah umur, cukup dibayarkan fidyahnya, lalu diberikan pemahaman kepada dia supaya ridho kepada apa yang terjadi. Meridhoi, menerima, nerimo kalau kata orang Jawa, nerimo dengan apa yang terjadi. Ada kepasrahan kepada apa yang Allah kasih. Itu juga bahkan mungkin lebih cepat naiknya daripada orang puasa. Ini satu saat kan kita mungkin ada yang terjatuh sakit, yang mungkin nanti umur kita sudah sepuh. Gak usah khawatir, kita akan bisa mencapai level itu dengan cara ar-ridho bil qadha', ridho kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ridho, ya, syukur, sabar itu amal kolbu semua. Nah, itu yang menjadi inti dari berpuasa, itu menghidupkan amal kolbu. Jadi tidak hanya beramal secara fisik. Barangkali itu ya Bu Rani ya. Terima kasih Pak Ustadz atas jawabannya. Mungkin ada peserta lain yang ingin menyampaikan pertanyaan kepada Pak Ustadz. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Saya Pak Ustadz, saya pelatih bulu tangkis Pak Ustadz di tim nasional. Saya mau nanya nih mengenai atlet-atlet kan kalau persiapan gitu kadang-kadang kan nggak puasa itu Pak Ustadz. Dan kalau di kejuaraan juga itu bagaimana ya Pak Ustadz? Karena memang persiapan karena buat apa namanya? Ya kalau dibilang membela nama bangsa dan negara juga sih Pak Ustadz ya. Itu bagaimana tuh Pak Ustadz? Terima kasih. Ya, ini pertanyaan sama dengan atlet ataupun orang yang bekerja secara fisik ya dan bekerja berat. Ini hampir sama. Dia begini modelnya. Dia tetap harus niat puasa. Ketika dia latihan, dia merasa kelelahan, baru kemudian dia berbuka.
Jadi tidak boleh dia langsung niat gue nggak mau puasa nih, gitu. Nggak boleh. Dia harus tetap mencoba. Sanggupnya cuma sampai jam 10, sampai jam 12, nggak apa-apa. Jadi dia harus tetap berniat puasa. Masalah nanti sanggup, nggak sanggup, Allah kan nggak pernah membebani kita di luar kesanggupan ya. Di dua ayat terakhir surat Al-Baqarah kan ada la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang di luar batas kemampuannya. Pasti sesuai kemampuan kita yang Allah kasih. Jadi wajib niat puasa. Nah, nanti coba sesanggupnya sampai jam berapa, baru kemudian kalau dehidrasi dia nggak sanggup baru dia minum. Ya teman-teman saya yang kerja keras, kerja dengan fisik, itu juga kita sampaikan begitu. Hampir sama lah ya, atlet ini kan juga bekerja untuk negara ya. Sama semua. Mungkin Bapak Ibu ada yang begitu juga. Ada yang lagi sakit gula kali ya, nggak sanggup, ya sudah sesanggupnya. Tapi nanti wajib diqadha, wajib diganti di luar hari puasa. Ya. Gitu Pak Irwan. Selamat melatih. Terima kasih Pak Ustadz. Terima Ya, kasih. sama-sama. Terima kasih. Jadi tidak boleh ya langsung lihat hari ini ada kerjaan keras, saya udah nggak puasa saja. Jadi harus kita usahakan dulu puasa, walaupun pada akhirnya mungkin nanti di tengah-tengah kita tidak kuat untuk puasa. Mungkin ada pertanyaan lain yang ingin ditanyakan kepada Pak Ustadz Arazi, kami persilakan. Berbukanya jam berapa Pak? Bentar lagi Pak Ustadz. Bentar lagi ya. Kepada Bapak Ibu, kami persilakan jika ada yang ingin menyampaikan pertanyaannya melalui kolom chat ataupun dengan fitur raise hand, kami persilakan. Buya Arazi. Ya, silakan. Saya sudah menyampaikan pertanyaan tadi. Ya sekali lagi saya di sini ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Buya Arazi dan juga Ibu Eli yang sudah memberi kesempatan kepada kita. Walaupun kami sangat memahami bahwa jadwal Buya saat ini sangat padat dan kami juga tahu di Jakarta mungkin kalau minta jadwal Buya mungkin baru dapat akhir tahun atau awal tahun depan barangkali Bu ya. Jadi sekali lagi kami sangat-sangat bersyukur bahwa ketika 1 bulan yang lalu kami meminta jadwal dari Buya bisa terlaksana pada hari ini. Dan mudah-mudahan kita nanti bisa ketemu lagi pada saat khotbah Idul Fitri. Saya itu aja. Sekali lagi terima kasih untuk Buya dan Ibu Eli. Salam hormat saya untuk Ibu Eli. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kalau kita buka satu pertanyaan lagi sebelum kita tutup sesi pada hari ini. Kami persilakan Bapak atau Ibu yang ingin menyampaikan pertanyaan. Sepertinya untuk sesi hari ini sudah kami cukupkan dulu. Sebelum kami tutup, izinkan kami sedikit menyampaikan rangkuman atau simpulan sedikit yang tadi telah disampaikan oleh Ustadz Arazi, bahwa puasa ini adalah salah satu ibadah yang langsung diterima oleh Allah, berbeda dengan salat, sedekah, zikir yang ada perantaranya. Dan puasa itu pun ada macam-macam tingkatannya. Ada yang ibaratnya level 1 masih
untuk yang mereka yang awam. Level 2 yang sudah mulai mendapatkan dan memahami secara penuh apa itu puasa, dan level tertinggi bagaimana puasa itu tidak hanya bermanfaat secara pada ketika bulan Ramadan, tetapi juga setelah bulan Ramadan, nilai-nilai atau karakter yang berada di dalam bulan Ramadan juga tetap bisa dilaksanakan setelah bulan Ramadan. Berdasarkan catatan kami juga bahwa dengan berpuasa kita belajar banyak, yaitu menjadi dengan tujuan mencapai jiwa yang lebih tenang, tidak mudah amarah, tidak mudah menjadi mudi, tidak mudah jadi ikut-ikutan, tetapi kita benar-benar memiliki karakter yang mutmainah, yaitu benar-benar mencapai ketenangan. Izin Pak Dubes, mungkin sebagai penutup ada yang ingin disampaikan. Terima kasih Pak Rali. Masya Allah, Pak Ustadz Arazi, terima kasih banyak atas tausiah hari ini. Saya yakin ini memberikan energi tambahan, booster di minggu pertengahan. Kita sudah menjalani setengah, kita masih punya setengah masa waktu lagi menjalankan ibadah Ramadan. Insya Allah kita bisa lebih mempertebal, bisa lebih memperkuat apa-apa yang tadi Pak Ustadz sampaikan mengenai karakter malaikat. Sekali lagi, atas nama kawan-kawan dan tentunya para kepala perwakilan Indonesia yang berada di Amerika Latin, barusan kami mendapat pesan bahwa Bapak Duta Besar Imam Edi Mulyono baru harus melanjutkan agenda berikutnya. Titip salam kepada Pak Ustadz Arazi, dan terima kasih juga dari Bapak Dubes. Masih ada Pak Sukmo dan juga Bu Stella. Sekali lagi, jumlah kami tidak banyak di Amerika Latin yang Muslim, Pak Ustadz. Jadi tausiah ini sangat memberikan siraman rohani. Oleh karena itu, izinkan kami mendoakan atas nama yang ada ikut dalam tausiah ini, berharap dan mendoakan semoga Ustadz Arazi Hashim senantiasa diberkahi kesehatan, senantiasa berada dalam lindungan Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, sehingga dapat terus memberikan kesejukan bagi kita semua. Mungkin itu yang ingin kami sampaikan. Mungkin dari Pak Sukmo atau dari Bu Stella ingin menyampaikan, monggo silakan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Pak Dubes. Mohon izin, apakah Bu Stella dan Pak Dubes Sukmo ingin menyampaikan 1-2 patah kata mungkin? Terima kasih Buya, mudah-mudahan terus memberikan pencerahan, memberikan manfaat buat kita semua, dan tetap mutmainah menghadapi segala macam tantangan di dalam dakwahnya. Kami selalu menunggu melalui YouTube. Terima kasih. Ya, sama-sama Pak Sukmo. Terima kasih Pak Dubes Sukmo. Bu Dubes dari saya cuma terima kasih Pak Ustadz, Pak Buya. Semoga sehat selalu sehingga bisa memberi ceramah kepada semua orang. Terima kasih. Amin. Ya. Terima kasih Bu Dubes Stella. Mungkin sebelum kita tutup, mohon perkenan Pak Ustadz Arazi untuk membaca doa untuk kita semua. Kami persilakan Pak Ustadz. Baik, terima kasih doa-doanya dari Bapak Ibu semua. Semoga doanya dijabah oleh Allah. Mari saling mendoakan, kita kirim bacaan surat Al-Fatihah, karena doa yang paling afdol adalah doa yang ada pujiannya. Afdol doa Alhamdulillah, doa yang paling afdol adalah Alhamdulillah, dan surah Al-Fatihah adalah surat yang memulainya dengan Alhamdulillah. Mari kita baca untuk kita semua. Al-Fatihah. Bismillah. Allahumma rahmanir rahim, ya karim, ya azim, ya Rabbah Muhammad. Ya Allah, wahai Tuhan yang menurunkan kedamaian ke dalam kalbu kami, yang memerintahkan kami sholat, yang menyuruh kami berpuasa, yang menyuruh kami untuk berzikir,
bantulah kami untuk mengingat Engkau, menjalankan perintah-perintah Engkau. Waghfir lana dzunubana, dan ampuni dosa-dosa kami, dosa yang kami sengaja, yang tidak kami sengaja, dosa yang kami tampakkan, ataupun dosa yang kami sembunyikan. Dosa hati kami, dosa pikiran kami, dosa anggota tubuh kami. Allahumma ya Ghaffar, ya Ghafur, ya Muqallibal Qulub. Wahai yang membolak-balik hati kami, tetapkanlah hati ini dalam kebaikan. Jika Engkau ubahlah ia dalam keridhaan. Ya man ibtala muhibbihi ahibba'ahu wa awliya'ahu bisyarri wal khair. Wahai yang menguji kekasih-kekasihnya dengan kebaikan ataupun keburukan, jadikan kami hamba yang mengerti bahwa kami sedang diuji, dan bantulah kami untuk mampu menjalani, melewati semua ujian itu, apakah ujian kebaikan ataupun ujian keburukan. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Berikan kami ya Allah kebahagiaan dunia, di akhirat kebahagiaan zahir dan batin. Sallallahu ala Nabi Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Demikian dari saya, mohon izin juga Bapak Ibu, selamat berbuka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih kepada seluruh peserta yang hadir, Bu Dubes Stella, Pak Dubes Sukmo, seluruh peserta yang berada di Zoom. Mohon maaf sekiranya ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat